Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran 33 ayat yang ke-11 sampai 14. Keluaran 33 ayat 11 sampai 14. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau, dan memberikan ketenteraman kepadamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Judul renungan kita hari ini adalah Bertumbuh dalam Roh Tuhan, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, kisah Musa adalah salah satu yang kisah ditandai dengan perjumpaan yang kuat dengan hadirat Tuhan. Musa adalah orang yang diurapi Tuhan untuk memenuhi hati Tuhan, agar anak-anaknya bebas dari tawanan dan aman di bawah kedaulatannya. Sejak lahir, Musa secara ilahi ditetapkan untuk memimpin umat Allah, untuk kembali ke hubungan yang benar dengan Allah, dan panggilan ini terpenuhi, karena keinginan Tuhan yang konsisten mengutus Musa, yang berkali-kali menyangkal panggilannya, serta karena cara Tuhan yang ajaib. Dalam melihat kehidupan Musa, ada dua jenis perjumpaan dengan Tuhan yang paling menonjol, sebagai transformasi dan ilustrasi hati Tuhan, untuk bertemu dengan umat-Nya. Sekarang kita akan melihat dua contoh pertemuan Tuhan dengan Musa ini,
Semoga firman Tuhan memenuhi hati dan keinginan Anda untuk bertemu dengan Bapa seperti yang dilakukan Musa. Pertama, Keluaran 3 ayat 1-6 memberi kita wawasan tentang perjumpaan nyata pertama yang dialami Musa dengan Tuhan yang agung. Dalam kisah tentang semak yang terbakar, kita melihat anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan orang yang tidak layak. Musa telah melarikan diri dari tempat kejadian setelah membunuh orang Mesir karena menyerang seorang pria Ibrani. Selama bertahun-tahun dia bersembunyi di gurun, hidup di luar pengaruh duniawi yang nyata. Tapi Tuhan memanggil Musa keluar dari padang gurun, ke dalam kehidupan yang dalam dan dampak yang kekal. Kedua, kita melihat hati Tuhan untuk secara konsisten bertemu, dan mengutus Musa di kemah pertemuan, yang terdapat dalam Keluaran 33 ayat 7-11. Betapa luar biasanya hati Allah kita, bahwa dia bertemu dengan Musa muka dengan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Jika Tuhan akan bertemu dengan Musa, seorang pria yang belum ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus, apalagi dia akan bertemu dengan kita, jika Tuhan mau menunjukkan kasih karunia kepada Musa. Bayangkan sebanyak apa kasih karunia yang tersedia bagi kita, yang sekarang memiliki Tuhan sendiri yang tinggal di dalam kita. Sahabat Suara Kasih, kita memiliki akses ke dalam hubungan yang jauh lebih besar daripada pertemuan tatap muka seperti yang dimiliki Musa. Kita memiliki Roh Allah di dalam diri kita yang sekutu dengan roh kita. Kita tidak perlu menemukan semak yang menyala, atau mendirikan kemah pertemuan. Relasi sejati yang dipulihkan menemukan sumbernya dalam perjumpaan yang tak berkesudahan dengan hadirat Allah yang tinggal bersama kita dan di atas kita. Marilah kita renungkan, semoga Anda mengejar bagian yang lebih besar dari hubungan dengan Bapa hari ini. Semoga roh Anda hidup saat Anda bertumbuh dalam kesadaran akan roh Tuhan. Semoga Anda memiliki perjumpaan yang penuh kuasa dan transformatif dengan hadirat Tuhan, yang serupa seperti yang dialami oleh Musa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan.
Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.